siswa harus mengapresiasi, harus tahu jenis-jenis kesenian di daerahnya, gitu kan, kearifan lokal. Seni drama itu di Jawa Barat, di Jakarta Lenong, misalnya di Jawa Barat ada longser, gitu kan, longser, longser. Di mana Pak Aep berdirinya longser seni teater pertunjukan di Kabupaten, di Kabupaten Bandung, di Rancamanyar. Bisa saja, Kang, itu selagi kita tujuannya untuk membangun dan memberikan manfaat termasuk para generasi penerus kita. Betul. Kita itu kan ada masa-masanya, Kang Aepnya. Kalau yang bukan meneruskan para generasi anak, ya anak remaja siapa lagi. Nah, ininya perlunya diwadahi oleh kita, dibimbing, dimotivasi untuk kaderisasi penerus kita. Seberapa besar pengaruh sastra terhadap kehidupan, terutama dalam politik. Tadi kan politik, kalau politik kotor, maka puisi yang akan membersihkannya. Jika politik bengkok, maka sastra yang akan meluruskannya. Menurut saya, dalam catatan saya, bahwa sastra dan politik seringkali dianggap sebagai dominan yang terpisah. Padahal keduanya memiliki hubungan yang sangat kompleks, kan, dan saling mempengaruhi. Jadi tidak terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita berjumpa dengan Visi.News. Visi Talk kali ini hadir di tengah-tengah kesibukan Anda sekalian bersama saya, Aep S. Abdullah, sebagai pemandu obrolan ringan ini. Pada edisi kali ini kita akan berbincang mengenai seni, seni budaya. Kebetulan seni dan budaya ini bagian penting ya dalam membentuk sebuah karakter bangsa ya. Kalau seni dan budayanya lemah gitu ya, bangsa itu bisa terombang-ambing dalam bernegara. Nah, dalam pemerintahan baru ini semoga penguatan dalam seni dan budaya ini bisa lebih ditingkatkan. Terlebih sekarang itu Menteri Kebudayaannya juga secara khusus ya, berbeda dengan sebelumnya disatukan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada hari ini kebetulan di redaksi Visi.News sudah hadir seorang seniman yang karya-karyanya itu sudah sangat luas sekali ya. Beliau juga sudah beberapa buku yang beliau tulis. Dia banyak tampil juga di berbagai event. Juga aktif dalam kegiatan keagamaan ya. Jadi seniman yang lahir memang dari pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Selamat hadir ya di redaksi Visi.News, Kang. Terima kasih, Kang. Kabar hari ini gimana, Kang? Alhamdulillah baik-baik, Pak Aep. Alhamdulillah. Beliau Ridwan C. Madris ya. Beliau itu sebagai seniman sastra, juga sebagai seniman rupa gitu ya. Jadi lengkap, mungkin juga dengan seniman tari ya. Ya, teater. Teater ya. Nah, beliau juga sebagai ketua forum ya, Forum Seni dan Budaya Kabupaten Bandung. Beliau juga di Sawargi. Mungkin nanti bisa lebih jelas dikupas apa itu Forum Seni dan kiprahnya seperti apa, begitu juga di Sawargi. Kang, kita ngobrol mengenai itu aja ya, Kang ya. Seni dan budaya dulu, Kang. Akang melihat bagaimana sih perkembangan seni dan budaya itu dalam perspektif Akang, Kang? Sebelumnya terima kasih, Kang Aep, telah mengundang saya untuk hadir pada sore ini di podcast Visi News yang luar biasa. Saya sering mengapresiasinya, baik di media online atau media YouTube. Nah, pada kesempatan sore ini saya diundang oleh Kang Aep untuk berbicara terkait pandangan pelaku seni, mungkin ya saya, karena di sini sebagai pelaku seni budaya yang juga masih aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi mengenai budaya, kesenian, terutama dalam hal sastra. Nah, berbicara mengenai mungkin saat ini
masih hangat-hangatnya Kang Aep, masih hangat-hangatnya yang tadi di Mukodimah di pengantar Kang Aep menyampaikan bahwasannya rakyat Indonesia sudah menyaksikan, nyakseni lah lamun bahasa Bandung mah nyakseni bahwa presiden terpilih 2024 baru kemarin dilantik yang didampingi oleh Mas Bro Gibran sebagai wakil presidennya. Ya mudah-mudahan dengan pergantian presiden 2024 bisa melanjutkan program-program atau visi misi dari presiden sebelumnya Bapak Jokowi, yang baiknya mungkin lebih ditingkatkan, yang kurangnya mungkin yang namanya manusia atau mungkin samalah manusia ada kekurangannya lebih diperbaiki, termasuk khususnya dalam hal kebudayaan. Kebudayaan, kalau berbicara kebudayaan, wah cukup luas Kang Aep ya, sangat luas. Maka memang selayaknya, ya alhamdulillah tadi Kang Aep sudah mungkin lebih sebagai seorang redaksi di sini, ketua redaksi termasuk seorang dari sisi jurnalis sudah membaca poin-poin inti termasuk kabinet yang sudah diwacanakan. Ya, Pak Fadlizon sudah dijadikan Menteri Kebudayaan, karena memang seharusnya kalau Menteri Kebudayaan harus dipisah dengan menteri-menteri yang dulu Menteri Kebudayaan dan Pendidikan bahkan pariwisata, ekonomi kreatif. Sekarang udah dipisah secara khusus. Mudah-mudahan saja bisa terrealisasi lah apa yang diharapkan oleh pelaku-pelaku seni budaya, gitu Pak Ed. Nah, bagus Kang itu. Seberapa penting sih Kang ya dalam sebuah negara nilai-nilai budaya itu menjadi karakter sebuah bangsa kan? Ya, ya tadi mungkin kalau berbicara mengenai sebesar apa kebudayaan termasuk kesenian terhadap pengaruhnya terhadap bangsa dan negara. Saya sudah menyampaikan beberapa poin pada saat pertemuan terakhir dengan calon presiden yang diwakilinya dengan calon wakil pada saat itu Gibran di Bandung. Beliau beserta jajarannya meminta yang tadinya mau ada kampanye akbar di sebuah lapangan yang besar, tapi tiba-tiba berbelok meminta untuk audiensi, ngobrol santai tapi serius, ngobrol santai tapi serius sambil makan sambil ngopi, karena seniman itu biasa ya Kang Aep, kita tahu ngobrolnya itu bukan nggak mau yang secara eksekutif lah, bari merokok, bari makan bareng supaya lebih mesra lah, lebih mesra. Pernah menyampaikan ini bukan secara pribadi saja sebagai pelaku seni budaya, termasuk di Bandung, Kabupaten Bandung, mungkin secara nasional, bagaimana bahwa budaya itu sangat luar biasa, memberikan kontribusi bahkan sebagai pilar bangsa dan negara, karena memberikan kekuatan energi terhadap negara bangsa. Maka alangkah baiknya sesuai yang sudah jauh-jauh hari itu keluhan para pelaku seni budaya yang pernah saya tulis di salah satu media, kan di media Kang Aep sendiri, bahwa udah ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan itu memang harus direalisasikan dengan benar-benar, bukan hanya sebagai kata benda, kalimat-kalimat, hanya kalimat, tetapi harus bagaimana realisasi nyatanya pemajuan undang-undang itu yang berkaitannya tadi bahwa kebudayaan itu sangat besar pengaruhnya terhadap bangsa negara, karakter bangsa. Karena kalau negara bangsa tanpa budaya akan bagaimana? Kang Aep juga mungkin lebih
tahu kalau seandainya tanpa budaya bagaimana manusia itu kan diciptakan untuk berbudaya. Betul. Artinya budaya, kalau berbicara budaya luas konteksnya. Manusia yang harus memanusiakan manusia kan, bukan sebaliknya. Gitu. Betul. Itu bagian dari budaya. Sebagai makhluk sosial, makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk yang diciptakan Allah, tentunya kita sebagai manusia harus membudayakan kemanusiaan, saling asih, saling asah, saling asuh, kan? Itu kan budaya. Gitu. Iya. Kang, tadi disinggung ya, sudah ada di undang-undang atau peraturan pemerintah yang undang-undang ya. Artinya secara political will-nya, kemauan politik itu sudah ada ya dari pemerintah itu untuk mendorong budaya ini. Nah, di tingkat implementasinya sebetulnya hambatannya seperti apa sih, Kang? Ya. Sampai itu tidak yang seharusnya itu memang menjadi payung hukum yang sangat bagus gitu ya. Iya. Gini Kang Ep, sebenarnya kalau berbicara masalah tupoksi ya Kang Ep, tupoksi manusia itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Apalagi di tatanan sebuah lembaga, mau organisasi non formal atau organisasi pendidikan, organisasi kebudayaan, termasuk organisasi lembaga struktural birokrasi. Birokrasi punya struktural kan masing-masing. Di antaranya berbicara masalah konteks kebudayaan, bagaimana kebudayaan terutama para pelaku-pelaku bagian seni itu kan bagian dari kebudayaan. Pelaku-pelaku seni budaya itu bagaimana akan merasakan kesejahteraan yang merata. Jika peran-peran yang memegang peranan fungsi sebagai birokrasi terkait kebudayaan kesenian tidak konsisten, tidak serius memperhatikannya, maka akan terjadi di lapangan itu konflik atau katakan cemburu sosial antara seniman. Ya baiknya kalau berbicara kesenian dan kebudayaan harus dilibatkan para pelaku seni budaya. Mungkin harus ada instruksi sekarang kan kebudayaan sudah dipisahkan, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa benar-benar bukan sekedar program, tapi yang di pusat bisa memerintahkan ke daerah, ke Jawa Barat, ke kota dan kabupaten. Jadi libatkanlah para pelaku seni budaya, yang lebih tahu kan para pelaku budaya atau praktisi seniman atau budayawan, didampingi oleh mereka. Jangan ada kesan begini Kang Aep, di birokrasi terkait, katakan dinas pariwisata dan kebudayaan. Nggak tahu sekarang mungkin karena diganti, bisa saja dinas kebudayaan di ke bawahnya itu mengikuti nomenklaturnya. Jangan ada sejenis studi banding atau kunjungan ke sebuah kota misalkan katakan Bali itu hanya birokrasi yang meneliti, bukan meneliti itu mah. Bisa saja pariwisata harusnya kan didampingi oleh pakar. Kalau misalkan birokrasi observasi atau studi banding untuk mengambil inti-inti inspirasi dari kota-kota lain, kan supaya dapat oleh-oleh bagaimana diperankan di kotanya, di kabupatennya. Tapi kalau hanya birokrasi saja yang ke sana tanpa didampingi oleh pakar, misalkan kunjungan tentang teater ke sebuah kota, dampingi sama praktisi teater. Kunjungan tentang seni rupa, dampingi sama pelaku seni rupa. Kunjungan sastra, dampingi sama sastra. Maka akan terus ada perkembangan di kota atau tiap-tiap kota dan kabupaten jika jika seimbang. Tidak akan terjadi konflik yang sering terdengar. Dan kelihatannya yang harus dibawa juga jangan itu terus kelihatannya Kang ya. Nah itu betul Kang Ayat. Betul. Nah ini bukan dari saya Kang Ayat yang saya tulis pada saat itu. Ini keluhan dari berbagai komunitas seni. Komunitas seni bukan sekedar di kabupaten atau di Bandung, tetapi Jawa Barat, bahkan seluruh mungkin, kecuali mungkin kota-kota atau kabupaten-kabupaten tertentu yang betul-betul ingin melestarikan
kebudayaan atau jenis-jenis kesenian itu supaya tidak punah, langsung terjun ke lapangan. Iya. Gitu kan. Waktu kemarin kan jangan itu melulu. Artinya bahasa orang mah Kang Ayep si kukut. Nah, ini yang harus dihindari. Si kukut yang diperhatikan teh baik fasilitas sanggarnya, baik kalau ada event-event kegiatan hari-hari besar daerahnya, itu yang ditampilkan, itu yang difasilitasi. Sedangkan bahwa seniman-seniman pelaku seni juga itu beragam kan banyak. Jangankan di Indonesia, di daerah juga kan beragam, termasuk di Kabupaten Bandung. Pak Ep, sangat kaya seniman. Seniman gitu. Ya, betul. Terutama yang pernah ngobrol santai ya dengan Kang Aep, bahwa setiap daerah punya ciri khas, punya karakter, seperti katakan ada teater, teater seni pertunjukan drama. Di Jakarta ada lenong, kan? Atau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ada ludruk. Betul. Di Bali ada kecak terkenalnya, teater seni pertunjukan kan teater. Di Bandung, Kang Aep, di Jawa Barat yang sudah anak-anak siswa kan dulu mau pada tahu ketika angkatan kita, bahwa siswa harus mengapresiasi, harus tahu jenis-jenis kesenian di daerahnya, gitu kan, kearifan lokal. Seni drama itu di Jawa Barat, di Jakarta lenong, misalnya di Jawa Barat ada longser, gitu kan, longser. Longser. Di mana Pak Ep berdirinya longser seni teater pertunjukan di Kabupaten Bandung, di Rancamanyar. Nah, sekarang punten longser mulai kelihatan surut di tempat kita sendiri. Ada apa? Nah, itu jadi pertanyaan kan, ada apa? Betul. Padahal itu jargon, kekuatan, ada khas karakter daerah. Seni longser itu mulai punah. Nanti Kang, ini longser asli dari Rancamanyar. Kang Madris bisa mengatakan seperti itu, mungkin ada yang bisa lebih dijelaskan. Karena saya pernah meneliti, langsung observasi, kebetulan pada saat itu saya mengantar salah satu guru besar di ISBI, dulu mah SASTI, terus STSI, Institut Seni Budaya Indonesia. Kebetulan ada guru besar yang sedang observasi penelitian S3-nya tentang seni pertunjukan teater longser yang mau diangkat. Nah, itu kan kalau orang aktivis, apalagi aktivis praktisi, termasuk beliau dosen guru besar di ISBI, kan harus betul-betul nggak sekedar mencari referensi dari Google atau buku-buku. Lebih kuatnya kan langsung ke lapangan. Ternyata diselusuri ke lapangan di Rancamanyar, Kang tempat longser itu Pak Ateng Japar Sidik. Pak Ateng Japar itu salah satu pendiri longser. Yang mendirikan, yang menciptakan longser itu. Beliau salah satu pendiri, bahkan pelaku, bahkan sutradara longser. Nah, saya teliti Pak Aep ke tempat sanggarnya, punten ke sanggarnya. Jangankan generasi lingkungannya atau luar lingkungannya memprihatinkan Kak Aep, keluarnya juga tidak melanjutkan perkembangan longser. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Dari keturunannya sendiri? Nggak ada. Ditinggal, fasilitas kenang kan kalau longser itu kan ada poin-poin yang harus diikuti gitu kan. Ada tetekon-tetekonnya, ada seni kendangnya, fasilitas alat musiknya juga udah hancur. Malah katanya sebagian keluarganya malah masuk ke dunia hajatan, anu bisa memberikan masukan untuk kehidupan sehari-hari keluarga, kan elektunan. Itu padahal longser itu salah satu kekuatan. Ada apa dibanding tadi ketika dinas terkait kunjungan ke Bali, wah luar biasa, dipertontonkan berbagai seni-seni kearifan lokal di sana kan, kunjungan. Harusnya kan di kota kabupaten kita juga kan, luar biasa longser. Nah, longser nggak ada, ternyata keluhannya badai tuang di mana Kang. Lamun urang nuskeun longser
data diperhatoskeun gitu. Fasilitasnya gimana gitu. Nah, itu ini sebenarnya kewajiban para birokrasi terkait yang lebih tahu itu tadi di lapangan adalah pelaku seni budaya. Maka saya sarankan secara pribadi, tolonglah kalau mau benar-benar mengangkat kebudayaan atau kesenian di kota atau kota daerahnya masing-masing, ajak kolaboratif para pelaku seninya kan ya. Iya. Terus jangan dipilah dan dipilih. Betul. Kalau mau memang kebudayaan semakin berkembang di Iya. kota atau termasuk di kabupaten Jawa Barat. Betul. Tolong jangan si kukut-kukut itu tadi Kang Ep. Si kukut eta we punten da persoalan masalah apa kesenian kan seni ada beragam. Aya seni rupa, ada seni sastra, ada teater, ada pedalangan, ada sastra. Harus balance lah. Harus balance gitu, harus balance. Jangan tadi ditayangkan tadi grup tadi Jaipongan pun lain-lain memarjinalkan Jaipongan itu seni. Tapi alangkah baiknya beragam. Betul. Dalang ge eta deui punten da seueur dalang oge panginten gitu. Kang sambil minum Kang. Mohon. Katinggalna Kang rada semangat deh. Begini Kang, punten izin wios bari ngarokok. Iya, silakan Kang. Jadi gini Kang, memang itu yang Kang Madris sampaikan itu sebetulnya sih bakal lebih memperkaya yang bisa dijual di Kabupaten Bandung. Sekarang nanti mungkin Kang Madris bisa bicara sebetulnya yang di bawah forum ini ada berapa jenis seni Kang ya. Maksudnya kalau setiap seni ini tumbuh, setiap seni ini punya daya tarik, tiap daerah punya kekhasan seninya. Mungkin yang dijual di Kabupaten Bandung itu tidak hanya satu tempat, bisa beragam tempat dengan kekuatan seni dan budayanya sendiri-sendiri Kang ya. Betul. Nah, Kang Madris mungkin bisa menjelaskan sebetulnya ada berapa sih Kang ya, supaya kekayaan budayanya ini bisa dijual gitu ya. Gitu. Kang Aep berbicara kenapa tadi saya menyampaikan hal semacam itu selain saya resep gitu menggeluti dunia kesenian selain sastra saya kan sering berproses untuk pertunjukan teater baik teater Sunda itu Longser itu teater Sunda khas Sunda gitu kan dengan bahasa kita sendiri daerah sering saya mementaskan di berbagai gedung atau di luar kota gitu. Nah, di antaranya banyak curhatan masukan-masukan dari para pelaku seni, di antaranya kan dalam ajang organisasi Forum Seniman Kabupaten Bandung, khususnya sekarang bikin lagi Forum Sawargi Jawa Barat, di sana berbagai komunitas seni bergabung. Jadi artinya supaya merata lah, entong pak gesek lah, da seni mah sami tujuanna mau seni naon oge. Nah di sana di forum seniman terutama di Kabupaten Bandung semua forum seniman komunitas atau sanggar seni ada, bahkan sudah terbentuk tiap koordinator kecamatan. Kalau di kabupaten, Forum Seniman Kabupaten Bandung. Oh, jadi tiap kecamatan ada? Ada, misalnya Kecamatan Cirunyi, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Majalaya, Kertasari, Pacet, dan sebagainya. Sudah dibentuk, berdiri, udah hampir 9 tahun mungkin. Itu Forum Seniman, udah legalitas. Betul. Tapi Alhamdulillah selama ini berjalan dengan inisiatif para pelaku seni aja. Kalau acara nggak ada. Belum pernah ada bantuan-bantuan lain lah, punten. Nah, makanya dijadi forum silaturahmi seniman Kabupaten Bandung sebagai selain wadah ajang silaturahmi antar pelaku seni budaya, gitu Kang Aep. Berapa banyak kan jenis seni yang di bawah forum ini? Semuanya Kang. Iya, ada berapa itu modelnya misalnya seni rupa. Ada komunitas seni rupa Kabupaten Bandung. Ada komunitas teater, ada komunitas penulis sastra, ada juga pedalangan, wayang, golek, ada sisingaan, itulah sisingaan, seni tradisi, reak, termasuk tari, gitu, tari dan sebagainya, semua seni ada lah di sana. Jadi ketika ada momentum kegiatan, yuk orang bareng-bareng pertunjukan bareng supaya beragam, kan indah kan? Indah. Tidak hanya itulah yang saya enggak punya prinsip, makanya saya bikin dengan teman-teman
membuat forum seniman Kabupaten Bandung itu seluruh elemen pelaku seni budaya apapun, mari kita bareng-bareng untuk melestarikan kebudayaan, seni dan kebudayaan supaya tidak punah. Seperti tadi yang disampaikan, longser gitu. Longser sedikit-sedikit kalau tidak benar-benar kita yang, kalau bukan kita siapa lagi, termasuk harus didorong oleh pemerintah terkait. Tolong perhatikan gitu. Calung misalnya. Calung kan terus diurang meureun di Bandung kan pengitan mana kan mulai terus hese milarian grup calung teh. Lamun teu ku urang ku saha. Tapi itu Kang Ayat. Betul. Nah, Kang. Jadi tadi kalau penjelasan Kang Marlis ini benar-benar ya, jadi inisiatif dan kreativitasnya itu dari para seniman sendiri ya untuk buat event-event gitu. Iya. Nah, eventnya sendiri itu sering dilakukan atau hampir jarang gitu kan? Pada ini baru setahun kan ada agenda ini Kang Aep, ada agenda rutinan, misalkan program diskusi gitu, diskusi tentang kebudayaan. Ada kadang-kadang program yang tak terduga, diantaranya sikap seniman merespon kejadian-kejadian fenomena alam, misalkan gempa atau banjir, yuk urang bareng-bareng membantu para korban yang terdampak ini dengan ngamen, aya nu ngawayang, aya nu nyanyi gitu kan, sosial. Nanti kadang-kadang dikasihkan siapa yang ini, misalkan ada teman-teman seniman itu sosial, sering pertunjukan di kegiatan-kegiatan sosial, terutama pernah saya melakukan aksi gitu, aksi pertunjukan teater bukan di gedung, bukan di panggung, tapi di tempat banjir. Di atas panggungnya di atas air dulu, misalkan musisi Budi Cilok, pemusik, ayolah orang main. Kebetulan kan daerah beliau juga kan di daerah banjir waktu itu. Yuk orang main bareng-bareng, ngabantu atau sukan ngadangu pihak-pihak terkait, turunlah langsung dengan nyanyi, dengan baca puisi, dengan teater. Terus rutinitas tahunan selalu ada milad. Dalam milad forum ada kegiatan berbagai festival budaya, ada monolog, ada sastra, ada pertunjukan wayang dan sebagainya, Kang Aep. Itu modal sendiri, Kang Aep. Enggak, saya jujur belum pernah dalam forum seniman. Tidak menggunakan I.O. juga? Enggak. Gitu. Iya. Alhamdulillah, tapi berjalan. Nah, setahun terakhir kemarin, sekarang mulai belum ada kegiatan lagi, baru meluncurkan antologi puisi penyair se-Kabupaten Bandung. Belum pernah Kang Aep, punten ya, aduh nyarios di podcast, mumpung di podcast yang Kang Aep ya. Di Kabupaten Bandung itu tadi nu disaurkeun ku abdi, kaya Kang Aep. Di salah satu di Jawa Barat, pelaku seni nu beragam di Kabupaten Bandung paling banyak. Sesuai database. Di Kabupaten Bandung komplit. Di antaranya penyair punten jarang kaperhatoseun di Kabupaten Bandung, penyair. Padahal potensinya luar biasa banyak. Makanya saya bikin terobosan inisiatif, karena selama ini belum lahir antologi puisi bersama penyair-penyair Kabupaten Bandung, maksudnya dikumpulkan, Kang Aep. Alhamdulillah terwujud jadi sebuah buku yang legalitas peluncuran antologi, bahkan di dalam penulis-penulis tersebut ternyata bukan seorang praktisi saja, Kang Aep. Penulis itu sangat berkompeten luar biasa. Ada doktor juga yang di Unpad, di Uninus, di ISBI, itu penyair-penyair yang berasal dari Kabupaten Bandung. Yang berasal dari Kabupaten Bandung. Ternyata akang teh cenah orang kabupaten saling tuduh. Karena hidupnya di kabupaten kan. Sebenarnya di luar kabupaten. Termasuk saya pribadi. Punten, sanes sombong, punten. Abdi sering dapat penghargaan, Kang. Terutama di sastra. Anugerah sastra termasuk teater. Saya di lemur sorangan, Kang. Tapi dari tingkat nasional, kementerian, termasuk se-Asia, Abdi pernah gaduh penghargaan sertifikat. Sertifikat tentang kebudayaan sastra. Itu yang jadi masalah. Nah, aku kalau orang masa kurang gitulah. Kira-kira mudah-mudahan
calon-calon bupati lah, saya calon-calon bupati termasuk dan saya senimannya orang kabupatennya Kang Aep. Mugi-mugi tiasa kolaborasi lah. Bukan berarti ingin mengkritisi ya, mengkritisi untuk hal membangun kan itu harus, memang kewajiban saling mengingatkan. Yuk kita bareng-bareng kolaborasi karena tadi disampaikan disampaikan oleh Kang Aep bahwa seni budaya itu cukup besar memberikan kontribusinya bukan sekedar untuk daerahnya masing-masing, tapi untuk negara dan kekuatan bagi bangsa. Itu Pilar. Itu luar biasa. Itu Kang Madris, sekarang begini Kang, itu kan komitmen ya untuk memelihara, melestarikan dan lebih mendorong budaya ini memang sebuah keharusan kelihatannya ya. Keharusan. Kang, kalau misalnya sekarang di sekolah-sekolah ada guru ngaji, itu mungkin tidak misalnya para budayawan ini ikut juga terjun ya, seperti misalnya guru ngaji yang masuk ke sekolah-sekolah, mereka men-share atau misalnya sekali-kali mungkin setiap sekolah itu bikin eventnya itu dengan melibatkan forum tadi misalnya Kang. Bisa saja Kang, itu selagi kita tujuannya untuk membangun dan memberikan manfaat termasuk para generasi penerus kita. Betul. Kita itu kan ada masa-masanya Kang Aep-nya. Kalau yang bukan meneruskan para generasi anak, ya anak remaja siapa lagi. Nah, ininya perlunya diwadahi oleh kita, dibimbing, dimotivasi untuk kaderisasi penerus kita. Tadi kalau berbicara masalah sastra kan tadi seni. John Kennedy juga kan berbicara. Seorang John Kennedy siapa yang tak kenal? Yang tidak kenal ya. Ya, jika politik itu kotor, maka sastra yang akan membersihkannya. Jika politik bengkok, maka puisi yang akan meluruskannya. Itu kan John Kennedy, bahwa sastra, bahwa budaya itu pengaruhnya luar biasa terhadap peranan pendidikan, peranan politik, peranan ekonomi dan sebagainya. Kalau betul-betul dilestarikan, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat di dalamnya kan. Termasuk guru ngaji kan, alhamdulillah guru ngaji kan udah masuk sekolah. Setidaknya diperhatoskeun gitu guru ngaji lah. Bukan masalah besar dan kecilnya, tapi perhatiannya terutama. Nah, baiknya juga para pelaku seni budaya juga dilibatkan karena kan tadi kalau berbicara konteks budaya seni kan tadi dalam pendidikan karakter teater juga kan pengaruh besar, sastra juga terhadap anak-anak didik. Banyak hal yang manfaatnya untuk pendidikan karakter. Nah, saya sering kebetulan punya wadah di Sanggar gitu kan, selain forum. Alhamdulillah ternyata sastra juga bisa membentuk mental, bisa dijadikan salah satu media pendidikan yang betul-betul pengaruhnya cukup besar kan terhadap mahasiswa, terhadap santri gitu. Gitu kan? Iya. Nah Kang, tadi masih terkait dengan tadi kata Akang dengan mengutip John F. Kennedy ini ya. Kalau politik itu bengkok yang meluruskan, ya jika politik kotor ya, maka puisi yang akan membersihkannya. Betul. Begitu juga kalau misalnya bengkok ya, sastra yang akan meluruskannya. Nah, artinya begini Kang, memang ini harus dibangun supaya lebih kuat ya, karena kalau tidak kuat, kasarnya begini, kalau sastrawan ini lemah, nanti siapa yang bisa mengkritisi ya? Kelihatannya seperti itu. Akan ada kesewenang-wenangan ya. Termasuk mungkin yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang biasa bicara secara terbuka, itu akhirnya ada ketakutan mungkin ya menyampaikan pendapat itu karena ya kalau di ini kan bisa jadi represif gitu kan. Betul Kang. Bagaimana tuh menurut Kang Madris sendiri tuh? Jadi gini Kang, kalau berbicara konteks masalah tadi sastra ya, mengutip dari salah satu seorang John F. Kennedy juga tadi sudah sedikit ya dikutip kata-kata bijaknya. Jangan dianggap bahwa sastra atau puisi itu kan yang awam itu dianggap hal-hal yang sifatnya curhatan gitu kan.
identik kelebayan. Enggak seperti itu. Justru sastra itu pengaruhnya besar. Kita kenal sastrawan di Indonesia kan begitu pengaruhnya cukup besar seorang W.S. Rendra. Yeah. Bagaimana ketika W.S. Rendra menulis puisi bahkan membacakannya di ruang publik di panggung-panggung. Bagaimana getirnya para pemangku kebijakan kan ketika mendengar puisi W.S. Rendra. Yeah. Artinya bahwa sastra atau puisi itu luar biasa tajam, tajam untuk membangun tatanan, birokrasi, kritikan dalam bentuk lewat puisi, bisa berupa juga lewat karya lukisannya, teater juga lewat pertunjukan teaternya. Itu kan hubungan antara sastra dengan teater itu tidak bisa lepas. Nah, termasuk kalau berbicara sejarah sastra dari zaman Nabi juga kan sastra itu pengaruhnya besar kan. Abu Nawas kan itu kan seorang penyair besar. Bagaimana ketika mendengar puisi Abu Nawas, umat pada saat itu tunduk hanya mendengar karya sastranya, seperti karya terakhirnya sebelum menjelang ajal. Ilahilah suril, itu kan puisi. Kalau lihat konteks bahwasannya yang sering dilantunkan oleh umat Islam pada umumnya ketika ada akekahan, marhabaan, berjanji itu apa? Apakah bukan puisi? Puisi kan? Jadi imla bismillatil aliyah dan sebagainya. Itu kan puisi berjanji. Saking bagaimana pengaruhnya seni estetika dan maknanya begitu dalam itu puisi. Kalau berbicara puisi kan luas kan ya. Luas sekali puisi itu. Syair atau dulu itu kalau puisi-puisi lama itu kan seperti mantra itu kan bagian dari puisi. Atau kalau kita belajar nahu sorob juga ya, itu pakai itu ya. Iya kan ada di dalam pesantren. Kebetulan pesantren karena dulu saya pernah ngaji sekalipun tidak jadi kiai karena menurut guru saya kan kalau pesantren itu bukan jangan jadikan cita-cita jadi kiai, ilmu gitu. Mencari ilmu yang harus dikejar. Di dalam dunia kepesantren kan ada bayan, ada balagoh. Itu kan kitab Johar Maknun kan itu tentang kesastraan kan. Jadi pesantren juga dikaji tentang sastra. Saking bahwasannya sastra itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan sosial. Bahkan bisa dijadikan siar keagamaan. Betul. Sastra emang jelas itu real. Nah, benar ya. Berarti memang kalau misalnya sebuah pemerintahan itu konsisten mau menciptakan good governance sama clean government ya, ya memang harus dibarengi untuk kontrolnya ini dari para seniman khususnya sastrawan ini ya Kang ya. Benar. Termasuk mungkin ke pemerintahan yang baru ini ya. Pemerintahan yang baru ini kalau misalnya memang mau lurus seperti apa yang disampaikannya dalam pidato awal Pak Prabowo, itu memang harus ya. Jadi sastrawan ini diberi ruang untuk hidup karena mereka yang akan mengkritisi kalau misalnya terjadi penyimpangan-penyimpangan ya. Betul. Seperti tadi yang disampaikan John Kennedy. Saya sedikit ada catatan ya Kang ya. Tadi kutipan John Kennedy termasuk tadi yang disampaikan sama Kang seberapa besar pengaruh sastra terhadap kehidupan, terutama dalam politik. Tadi kan politik, kalau politik kotor, maka puisi yang akan membersihkannya. Jika politik bengkok, maka sastra yang akan meluruskannya. Menurut saya dalam catatan saya, bahwa sastra dan politik seringkali dianggap sebagai dominan yang terpisah. Padahal keduanya memiliki hubungan yang sangat kompleks kan, dan saling mempengaruhi. Jadi tidak terpisah. Itu menyatu, makanya saking besarnya pengaruh sastra gitu. Jadi jangan dianggap bahwa sastra itu yang tadi yang tidak paham terhadap dunia kesastraan, sastra itu dianggap nulis curhatan, bukan begitu. Iya, yang dianggap lebay itu ya. Enggak padahal tidak seperti itu ya. Itu nggak bisa dipisahkan. Betul. Dan yang bisa menyuarakan kritik sosial secara lugas itu ya para sastrawan. Iya. Sampaikannya secara lugas gitu ya. Tidak mungkin ada muncul caci maki seperti yang di media sosial kalau seorang sastrawan itu ya bahasanya itu. Betul.
Ya, tadi kan sastra dianggap terpisah, padahal ini sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Sastra tidak hanya mencerminkan realitas politik suatu era, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi dan membentuk pandangan politik, kan. Oh, sampai ke Nah, sana ya? termasuk tadi yang disampaikan oleh saya, termasuk di dalam tulisan, Betul. bagaimana sikap pandangan terhadap musim sekarang di era pilkada, pilgub, betul. bahwa sastra itu pengaruh besar, seni itu pengaruh besar, Iya. gitu, Betul, terhadap sekarang lah. Termasuk cara pandang masyarakat Cara pandang mungkin ya. masyarakat. Iya. Ya, memang berarti si para sastrawan ini harus lebih produktif menyuarakan gitu Iya, ya. Kang. Betul. Menyuarakan dengan kemampuan mereka berkarya ya. Mungkin Kang di negara-negara yang akan bisa gambarkan ya, yang sastrawan ada korelasi ya. Korelasi antara sebuah negara misalnya sastrawannya itu hidup dengan bagus ya, tumbuh berkembang dengan bagus, dan perkembangan politik. Ada nggak sebagai misalnya di negara mana gitu Kang yang seperti itu kan? Iya. Kang, negara-negara luar gitu. Padahal kita negara secara internasional, bahwa negara kita itu dengan Eropa hanya secuilnya kan dibandingkan negara di dia satu, misalkan Eropa, di kita itu berapa jumlah, lamun di satu ini kan, bahwa negara Indonesia itu negara yang cukup kaya SDM-nya, sumber daya alamnya, termasuk tadi terkait masalah kebudayaannya paling kaya ya, beragam. Nah, di negara-negara lain kan, punten, jangankan masalah sastra, masalah kesenian, Kang Aep juga, mungkin teman-teman juga di sini kan di media, termasuk masyarakat pada umumnya mengetahui, jangankan masalah kebudayaan, masalah guru ngaji, punten, nu adan wae Kang di negara lain, misalkan di Malaysia atau Singapura, gajinya sabaraha mun bicarakan masalah gaji, saking menghargainya terhadap karya ya, potensi. betul. Ada nih gaji sabaraha di Malaysia, di Singapura misalkan, kota Asia kan, betul. Apalagi di negara besar. Padahal kita juga negara besar. Iya. Dengan lebih besar dari mereka lebih bahkan. Besar. Gitu kan. Betul. Banyak penduduk paling besar di Indonesia. Iya. Coba gitu. Ya, ini persoalannya yang menjadi, kalau berbicara tentang konsep dan gagasan setiap orang, apalagi tokoh-tokoh, mau pelaku budaya, mau pelaku lingkungan, mau pelaku keagamaan, kaya gagasan konsep mah gitu-gitu kan. Tapi gagasan dan konsep itu bagaimana akan terwujud dan realisasi kalau tidak diwadahi, difasilitasi dengan serius oleh pihak-pihak terkait. Lalu tekan. Iya. Betul. Bagaimana seni akan berkembang, malah sebaliknya tadi mulai sedikit-sedikit terkikis, sedikit-sedikit punah, longser, calung, mulai teu aya. Lamun teu diperhatoskeun, teu diperhatikeun ku orang-orang kebijakan bade maju kumaha. Da moal kaunag, tadi adan wae di batur mah digajina puluhan juta, Kang Aep. Anu ngajar alip-alipan oge puluhan juta, di urang boras sastra gitu, boras seni di urang. Sudah disampaikan langsung. Disampaikan beberapa poin, poin. Di antaranya tadi Kang Aep, coba pisahkan, itu alhamdulillah udah dipisahkan. Yang kedua, tolong perhatikan kesejahteraannya. Lamun guru mah aya sertifikasi cenah Kang. Cik atuh seniman ge aya atuh sertifikasi nu eksistensi. Kumaha Kang cenah cara mendatanya? Makanya serahkan kepada pelaku budaya yang tahu di lapangan. Lain ngadata ku orang-orang tertentu bari lain pakarna. Betul. Punten. Betul. Atuh bere kesejahteraan sabaraha per bulan misal. Apalagi nu di kampung. Terus tolong berikan fasilitas gedung budaya khusus yang mengelolanya itu para pelaku seni budaya, entong pemerintah wae, punten ya. Pemerintah. Lamun gedung dikelola ku pemerintah, lieur kan tong boraah dinu regulasi penjadwalan juga kudu pengajuan. Ini tetap pengeklan sebagainya, alus ajuan proposal, bahkan kudu ujung-ujungnya dipinta misalkan harus bayar sekian,
atuh lain ke fasilitas ke komunitas seni budaya lamun kitu mah gitu kan. Jangan dipersulit lah lamun hayang maju daerahna. Betul. Kotana laras Kang. Laras pisan. Gitu Kang Aep. Punten ka para inohong-inohong ieu abdi di Kabupaten Bandung. Sanes geuleuh. Justru bentuk ini teh bentuk nyaah gitu. Cinta saya. Emang sebuah kewajiban kalau menurut agama Islam, guru-guru kita, Kang Aep di kiai-kiai, kita kewajiban menghormati kan takzim terhadap pemimpin, terhadap imam. Karena pemimpin itu adalah bapak urang. Seorang anak dekasa ngeluh, curhat, lamun lain ka bapana. Nah, anggap kita masyarakat biasa, ngeluh ka saha? Ka pemimpin. Ka pemimpin, ka bupati, wakil bupati, gubernur. Tolong curhatan ini khususnya masyarakat, termasuk masyarakat seni. Lamun teu ka bapa ka sadeui. Ini bentuk cinta. Betul. Sanes bentuk izin gitu, Kang Aep. Da teu kenging do agama ge izin mah nya. Teu kenging geuleuh. Betul, Kang Aep. Kang, nanti sebelum lebih spesifik di kabupaten ya. Tadi ketika seniman ya diakomodir oleh calon wapres yang sekarang sudah jadi wapres, ya Kang. Betul. Akang kan menyampaikan tuh aspirasi-aspirasi seperti itu. Apakah ada janji politik tidak kan pada saat itu? Misalnya tadi yang bisa tidak nih si seniman ini ada insentif seolah-olah begitu ya, atau ada sertifikasi supaya dapat insentif gitu ya. Seperti itu. Itu tanggapan Gibran sendiri seperti apa waktu itu kan? Kebetulan Kang, kalau maaf karena kami pelaku seni bukan seorang pengusaha atau para pemain politik, misalkan pemain politik gitu, yang notabene ujung-ujungnya hanya finansial. Tapi bagaimana realisasi program-program atau harapan-harapan para pelaku budaya yang disampaikan secara langsung kepada akarnya benar-benar diperhatikan. Kalau secara kontrak politik secara tertulis enggak. Betul. Tapi ini jadi catatan. Walaupun tidak catatan. Ini kan sebuah kewajiban. Ada poin-poin yang disampaikan, bahkan jejak digitalnya ada. Makanya ketika pihak-pihak yang sudah ditata di kabinet, termasuk di jajaran presiden terpilih 2024, masa beliau tidak peka terhadap ngobrolannya secara langsung dengan kita pelaku seni budaya di Jawa Barat. Apalagi itu untuk bahan diskusi debat terakhir Bapak Prabowo. Bahkan kalau mana kan ada bahasa beginilah kalau politik. Mana kita kan tidak ada tulis janji itu bukan menurut Gibran, menurut presiden mengurus Indonesia luas. Ini yang menjembatani kami sebagai pelaku seni budaya. Tolong klik A, linknya klik B, itu kan banyak di media-media bukan media online tulisan, tapi klik SCTP, klik RCTI, klik Indosiar, klik ANTP, itu ada digital bagaimana yang disampaikan para pelaku budaya, poin-poin yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Mudah-mudahan sajalah harapan. Intinya yang disampaikan apa saja kan? Poin-poin intinya waktu poin-poin tadi, satu, terkait masalah fasilitas gedung kebudayaan waktu itu siap, bahkan ada Ridwan Kamil sebagai ketua pemenangan pemilu Gibran kan di Jawa Barat. Ada Kang Ridwan Kamil, kebetulan saya juga udah ada dekat, ada hadir pada saat itu, mau direalisasikan insya Allah kalau Allah menakdirkan kami jadi Presiden dan Wakil Presiden. Akan difasilitasi gedung khusus seniman dan budayawan Jawa Barat. Itu. Yang kedua, masalah tadi masukan itu bukan masukan dari sekedar seniman Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia. Menteri harus dipisah, alhamdulillah kan sudah. Tinggal bagaimana Fadli John untuk mengaktualisasikannya, merealisasikannya program Kementerian Kebudayaan. Untuk menghidupkan para seniman. Bahkan saya memintanya masukan dari selain di daerah, alangkah baiknya dilibatkan para pelaku seni budaya sebagai di sana jajaran untuk mendampingi kementerian. Bawalah dari tiap kota, kabupaten, bawa untuk mewakili supaya lebih pemajuan undang-undang
kebudayaan itu benar-benar terrealisasi. Kalau tidak didampingi kan sesada. Mereka itu kan seorang politikus, seorang pemerintahan yang mungkin fokus seru. Kalau tidak ada masukan dari para pelaku budaya, harusnya dilibatkan. Bahkan diundanglah ketika pelantikan gitu. Saena itu. Nah, terus yang ketiga poinnya tadi, guru kan sudah ada insentif. Guru ngaji diurang alhamdulillah, kan aya kubedas diprogramkeun. Tah seniman oge pasien insentif atuh panginten karunya hawatos gaduh artosnya cenah ngeluh lamun pertunjukan we eta ge pertunjukan mun aya nu ngundang. Lamun teu aya nu ngundang teu aya insentif. Gitu kan. Tidak punya penghasilan ya. Tah aya penghasilan hawatos saleueun mun senimanna gaduh perusahaan gitu kan. Nah gitu Kang Aep. Banyaklah. Ada 10 kalau nggak salah poin-poin, ya tidak 10 juga atau 5 minimal. Dipenuhi. Dan sanes hoyong, iya ari seniman sanes hoyong dipasihan jatah kursi dan sebagainya. Nu penting bisa sejahtera mungkin. Iya. Nah, ini ada nyambung juga Kang. Kalau tadi kan di tingkatan nasional ya ada janji seperti itu ya. Menjanjikan, bukan menjanjikan lah, insya Allah mungkin diakomodir ya keinginan ada gedung budaya atau gedung pertunjukan ya. Nah di tingkat Kabupaten Bandung sendiri sebetulnya Kang ada salah satu kandidat yang ke sini, dia itu menjanjikan juga Kang di tempat-tempat wisata ini akan dibuat tempat pertunjukan seni dan budaya. Karena kalau kita melihat kecenderungannya di Kabupaten Bandung itu kan wisatawan bakal terus meningkat. Ya, jadi jangan hanya menjual wisata alamnya, tapi ada wisata seni dan budaya yang harus dijual. Tapi berarti kan di tempat-tempat wisata ini harus disediakan juga ya gedung pertunjukan atau minimal ada tempat-tempat khusus untuk menampilkan seni dan budaya ini. Nah, Akang sendiri melihatnya apa? Kalau dari pandangan seniman sendiri Kang untuk apa yang harus diperhatikan gitu Kang? Itu sangat setuju. Bahkan sering saya sampaikan, Pak Aep, sering sampaikan masukan-masukan itu, baik audensi. Punten, abdi audensi sanes sakali 2 kali dengan pihak terkait kabupaten dari mulai pimpinan Pak Dadang Nasir, bahkan dinas-dinas terkait pun. Di Spadbud. Sering saya audensi menyampaikan berbagai hal, terutama menyampaikan hal semacam itu, Kang Aep. Urang di Kabupaten Bandung, seueur tempat-tempat pariwisata, gitu kan. Pertawasanna menarik Kang Aep. Mugi-mugi ieu podcast ini dangu. Bahwa di Kabupaten Bandung itu kaya tempat-tempat pariwisata. Di Ciwidey ge beberapa. Pangalengan, Kertasari, wah banyak. Nah, betul. Lamun bener-bener mereka beliau-beliau yang tadi sering kunjungan ke Bali, ke Jogja atau ke tempat-tempat yang pariwisata di kota, banyak kan penayangan-penayangan, pertunjukan-pertunjukan tari, pertunjukan musik dan sebagainya sesuai kearifan lokal. Tolong di kita juga nggak bisa gampang. Siapa yang mengelolanya? Para praktisi seni, kelola eventnya. Itu kan satu selain dia itu bisa manggung, bisa mempertunjukkan potensi-potensinya ditonton ku pengunjung wisatawan kan. Ada masukannya juga, diakuin juga, itu kan bisa jadi juga kontribusi masukan kepada pihak tempat pengelola pariwisata dan para senimannya juga. Betul. Jadi BLN di sini itu sering, ya siap kan, itu sering. Bahkan dengan wakil bupati dan terkait, kan saya nggak mau sebutkan, siap Kang, ini dinas pariwisata, siap Kang, harus masukkan, bahkan cenah aya gedung besar di sini. Diakui Kang, di kota-kota Jawa Barat diakui. Akang Ridwan Maraos, itu bahasa. Di Kabupaten Bandung mah gaduh fasilitas gedung budaya yang agreng, termasuk agreng di Asia Kang sebelumnya teh. Akang mah tinggal masuk gitu. Tinggal bagaimana mengelola gitu, mengelola. Tadi ada seminggu sekali atau ada pertunjukan teater gitu kan. Pertunjukan tari, pertunjukan monolog dan sebagainya.
apalagi tadi di tempat-tempatkan perwisata aya kan. Luar biasa Kang. Kaya tah. Moal punah Iya, iya. kesenian. Mungkin ada masukan Kang, maksudnya dari Akang sebagai seniman, budayawan, dari sudut pandang Akang, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan kalau misalnya ini bisa diwujudkan? Supaya diwujudkan Kang, ada secara pribadi untuk Misalnya begini, ya. apa pengelolaannya oleh pemerintah atau misalnya dikelola sendiri oleh para seniman, misalnya Kang ya. Terus nanti kan nanti harus ada manajemen Kang di sana itu Betul. kan. Itu emang harus dikoordinir dengan baik kan, di program, di manage. Nah, Betul. terutama tadi bagaimana cara pengelolaannya supaya ini benar-benar hasil-hasil audensi tidak sekedar hanya wacana, Betul, betul. tapi bagaimana terrealisasi. Betul. Terutama sekarang kan maaf, Pak Bupati kan udah salah satunya Bupati Dadang Supriyatna sudah tadi berhasil merealisasikan program guru ngaji. Nah sekarang coba saya juga sebagai pelaku budaya tadi sudah berkali-kali diulang, ada kolaboratif yang baik. Terus jangan dipilah dan pilih. Cari potensi pelaku seni yang benar-benar seniman, gitu. Bukan sebagai cangkang ngungkul. Pelaku seni yang bisa membantu, memberikan program-program supaya maju pemajuan kebudayaan Kabupaten Bandung. Kolaborasi Kang, bagusnya ya audensi, tapi audensi ini harus jadi. Gitu kan. Abdi sebenarnya pribadi hoyong ngobrol dengan calon-calon bupati, tapi kalau langsung untuk datang ke dinasna izin gitu, bilih majar ke naon gitu kan, kutip. Abdi hoyong ngobrol, yuk kan lah urang ieu. Urang bareng. Urang bareng kumaha ieu bade dikamanakeun ya para pelaku seni teh. Karena seueur di kabupaten teh. Gitu kan. Sayana dikelola ku seniman, ngan difasilitasi ku pemerintah ya. Dijembatanina gitu kan. Betul. Iya. Tapi memang pada prinsipnya sih seniman sangat mendukung ya kalau misalnya itu bisa diwujudkannya dan bisa mengakomodir semua seni yang ada di daerah ya. Betul. Mudah-mudahan tah. Harus ada eta harapan mah. Insya Allah tidak akan terjadi sesuatu hal yang mengganjal. Betul. Atau suatu hal yang dianggap bahwa pemerintah itu hanya momen-momen seperti ini, mau begini janji-janji angin surga, tapi bagaimana janji-janji atau wacana-wacana itu bisa terrealisasi. Yuk kita duduk bareng, santai tapi serius dalam rangka pemajuan di daerahnya, gitu. Betul. Termasuk seni budaya gitu kan. Saya harapannya mudah-mudahan siapa saja yang jadi bupati kami khususnya di daerah abdi atau gubernur bade saha ge mangga ngan abdi mah teu acan berani bersikap menunjuk kepada seseorang untuk saat ini karena punten sanes sok-sokan ketika abdi Kang karena mungkin tingkatannya kamari sudah ke pilpresnya ke presiden menggiring para pelaku seni budaya. Memang kita juga sebagai pelaku seni jangan alergi terhadap politik karena kalau kita tidak bersikap badai tadi kasade curhat lamun lain ke bapak urang bapak urang supaya terbangun ya urang kudu bersikap kudu ngobrol secara langsung. Nah kalau saya sekarang bersikap Kang di Pilbub atau Pilgub dianggap teman-teman yang lain wah akan kontrak politik atau padahal bukan seperti itu ya kan? Padahal enggak sudah dibangun ya kedekatan emosionalnya. Takut ada tanggapan itu kecuali kalau abdi secara seperti kia jeung Kang Aep udah dibangun yuk urang bareng-bareng insya Allah saya akan bersikap ya tegas saja di publik. Saya kesini, yuk kita bareng-bareng kita dorong programnya supaya nanti ketika jadi bisa kolaborasi. Betul. Kang, tadi yang masih kaitan dengan itu ya, saya memang sangat setuju sekali sih ya kalau misalnya nanti di pemerintahan daerah yang baru ini benar-benar ya seniman ini bisa terakomodir, bisa terwadahi dan bisa hidup dari sana. Maksud saya begini Kang.
Mungkin tidak misalnya ya, setiap izin baru tempat wisata atau misalnya yang sudah ada dibuat sebuah perda atau misalnya ada Perbup yang mengharuskan mereka itu punya bagian untuk memberikan ruang bagi tampilnya seniman-seniman di sana. Silahkan aja misalnya dikelolanya oleh perusahaan pengusaha swasta. Nah, tapi kan tetap si seniman itu bisa hidup dengan si tempat-tempat wisata ini menyediakan tempat khusus. Baik yang yang outdoor maupun yang indoor misalnya Kang. Gimana Kang menurut Akang? Ya, saya setuju Kang. Jadi katakan bahwa pelaku seni budaya itu diantaranya sebagai talent, betul. Sebagai talent, misalkan yang mau pementasan calung atau mau mentaskan teater, difasilitasi tempatnya, nanti hasilnya dikelola sama manajemen, bisa katakan manajemen tempat wisata atau perusahaan. Yang nggak jadi masalah. Yang paling utama kan saling memberikan kontribusi, memberikan manfaat, bukan memanfaatkan ya. Seperti momentum ini, bukan seniman datang ke tempat dinasnya itu memanfaatkan yang ada butuhnya, bukan, tapi memberikan manfaat. Itu kan prinsip saya itu datang ke pemerintah atau datang ke mana saja, bagaimana kita memberikan manfaat ke depan, jangka pendek atau jangka panjang. Nah, ini bisa saja kolaborasi seperti itu, Kang. Tapi harus didampingi juga sama pelaku budaya khusus. Supaya programnya berjalan. Kan nanti ada koordinatornya. Nah, koordinator seni dan budaya. Nah, itu Kang. Eta Kang menarik juga Kang. Moal aya saling gesekan lamun antara kan dinu ieu ge kan argumen dinu dalih organisasi Islam khususnya, bahwa ulama dan umaro kan harus seimbang, harus seirama, supaya tidak keruksakan sebagainya, termasuk dalam hal kebudayaan. Umaro dan tokoh-tokoh budaya itu harus balance, karena budaya juga bagian dari keseluruhan. Ada keagamaan di sana, ada pendidikan di sana, bukan sekedar masalah kesenian. Gitu. Iya, aduh, menarik sekali nih. Alhamdulillah lah. Namun Kang Aep sekali dia terus diulang, Kang Aep memang hal-hal semacam ini sangat penting ya, bukan untuk apa-apa gitu, tapi untuk dalam rangka menuju jembatan, menuju jalan yang manfaat bagi masyarakat umumnya ya, khususnya bagi para pelaku budaya, dan bagaimana para calon-calon pemimpin kita bisa benar-benar adil, amanah terhadap berbagai instansi, elemen-elemen organisasi gitu. Gitu Kang Aep. Baik, aduh, terima kasih sekali nih Kang Madris. Sami-sami Kang Aep. Ya, jadi inti dari pembicaraan kita hari ini, budaya itu karakter sebuah bangsa ya. Nah, sekarang pemerintah dari mulai pusat itu sudah memberikan ruang kelihatannya untuk lebih tumbuh kembangnya budaya ya, dengan adanya Menteri Kebudayaan secara khusus yang memang sebelumnya diharapkan oleh para seniman dan budayawan itu dipisah. Nah, di tingkat daerah itu akan lebih bagus kalau bisa diimplementasikan misalnya dalam bentuk Perbup atau Perda yang ada kaitannya untuk penguatan para seniman dan budayawan ini bisa menampilkan karya-karya mereka sehingga mereka bisa hidup. Nah, itu mungkin yang jadi inti obrolan kita pada hari ini. Kita cukup sampai di sini, Kang. Ya, ya, kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Madris.